Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa 11 saham fundamental untuk hari Senin, tanggal 13 Januari 2025. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing. So IHSG hari ini cukup sideways dengan net sell asing 201 miliar di market reguler, tapi masih ada kenaikan 0,3%. Nah, jadi langsung saja kita analisa sahamnya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas dulu ya untuk saham-saham big banks dan juga saham big caps. Untuk yang pertama adalah BBRI, di mana BBRI mengalami koreksi 0,5%, close di Rp4.010 per saham dengan big distribution. Dan kita perhatikan ternyata BBRI semakin mendekati level psikologisnya di 4.000, tapi jika ternyata BBRI gagal bertahan di atas 4.000 dan malah jebol, breakdown di bawah 4.000-an, otomatis BBRI ada potensi untuk bisa turun lebih dalam lagi. Jadi teman-teman yang melakukan DCA, coba kita wait and see dulu guys ya. Kita lihat di hari Senin, apakah ada peluang untuk BBRI bisa kembali naik dan terjadi bullish reversal atau BBRI malah akan turun semakin dalam. Untuk BBRI hari ini ada net sell dari CCZPY, UTP dan juga KZ. Mayoritas investor asing terlihat masih melakukan distribusi. Langsung saja kita cek ya lebih detailnya. Untuk BBRI hari ini masih ada net sell asing 101 miliar setelah di satu minggu ini juga cenderung didistribusi asing. So untuk BBRI belum ada tanda-tanda bullish reversal lagi guys ya. Jadi kita lihat untuk teman-teman yang mungkin ya mau DCA di BBRI masih ada waktu. Masih ada peluang untuk teman-teman bisa beli lagi saham BBRI di harga yang lebih murah lagi. Kita lihat hari ini bukan hanya investor retail saja yang akumulasi, namun ada AK dan juga BK sebagai top buyer hari ini. Nah semoga ini merupakan akumulasi dari asing ya, meskipun memang secara mayoritas masih ada net sell, tapi kita tetap berharap ya menjelang pembagian dividen final 2025 ini saham BBRI dan juga saham-saham big banks lainnya yang kemarin sudah turun dalam bisa kembali naik. Selanjutnya kita bahas saham BBNI. Untuk BBNI hari ini ada koreksi 0,6%, close di Rp4.350 per sahamnya. Jadi kita lihat BBNI ini ada normal distribution ya dari top 3 yaitu dari Z, PCC dan juga DR. Tapi AK, BK dan juga YP terpantau akumulasi. So kita cek untuk BBNI. Hari ini BBNI masih ada net sell, tapi tipis saja, hanya 7 miliar guys ya untuk net sell asing di BBNI, dan secara transaksi juga memang hari ini tidak terlalu besar transaksi di saham BBNI-nya. Jadi apakah BBNI punya tanda bullish reversal? Saya rasa jika BBNI ini masih bertahan ya di atas 4.200, 4.300-an, otomatis BBNI masih punya peluang yang cukup menarik untuk kita beli lagi di harga bawahnya, dan semoga bisa kembali naik ya menjelang dividen final 2025. Selanjutnya adalah Bank Mandiri. Untuk BMRI ada koreksi 2,6%, close di Rp5.600 per saham, tepat berada di zona supportnya. Untuk Bank Mandiri kita lihat juga ada big distribution ya, terutama dari beberapa investor asing. Ada YUAK dan juga ZP sebagai top seller, tapi kita cek ternyata BB dan BK terpantau akumulasi. Jadi meskipun ada net sell asing ya untuk Bank Mandiri hari ini sebesar 137 miliar, tapi tidak berarti semua investor asing itu jualan. Ada juga yang melakukan akumulasi guys ya. Dan hari ini untuk buying valuation-nya di 218 miliar, sedangkan untuk selling valuation di 356 miliaran. So untuk saham-saham big banks ternyata masih ada net sell asing ya, terutama untuk Bank Mandiri dan juga BBRI pada hari ini. Selanjutnya adalah BBCA guys. Untuk Bank BCA hari ini ada koreksi 1,2%-an, close di Rp9.725 per saham. Kita lihat untuk BBCA ini cukup netral. Ada akumulasi dari TP, BK dan juga KZ, namun CC, ZP dan AK terpantau distribusi. Nah, kita langsung saja cek ya untuk foreign flow pada hari ini. BBCA ternyata masih ada akumulasi asing 14,1 miliar, dan kita lihat secara transaksi hari ini ada sedikit peningkatan gitu guys ya, dari yang tadinya di kisaran 300-200 miliar untuk hari ini di angka 500 miliaran lebih ya guys. Jadi cukup menarik nih untuk transaksi asing di saham BBCA. Semoga ini bisa menjadi pertanda awal di mana saham-saham big banks juga masih memiliki peluang untuk bisa naik lagi. Tapi kita masih akan menunggu guys ya rilis laporan keuangan kuartal 4 yang akan rilis di awal tahun 2025 ini. Semoga hasilnya bagus dan masih ada peluang untuk pembagian dividen yang lebih besar ya dibandingkan dividen di tahun 2024 kemarin. Jadi ya itu yang kita harapkan sebagai investor. Kita berharap dividen yang kita dapatkan ya di tahun 2025 ini lebih besar dibandingkan dengan dividen di tahun sebelumnya. Itu artinya perusahaan labanya bertumbuh dan juga laporan keuangannya nanti kita akan coba review.
Selanjutnya kita akan bahas Astra International guys ya. Untuk ASI hari ini ada koreksi 0,6%, close di Rp4.900 per saham. Setelah kemarin sempat naik 2,4%-an. So hari ini untuk Astra International cukup netral. Ada akumulasi dari ZP, BB, dan RX, namun CCYUBK terpantau distribusi. Nah kita cek untuk Astra International. ASI hari ini ada net sell asing ya, meskipun tipis 6,5 miliar saja, tapi secara transaksi hari ini cukup tinggi. Maksudnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan beberapa minggu sebelumnya. Jadi apakah ini awal dari akumulasi asing terhadap Astra International meskipun memang secara selisih ya masih ada net sell 6,5 miliaran. Jadi untuk Astra International, teman-teman yang mungkin ya masih nyangkut, masih pegang Astra International, silahkan lanjut hold ya minimal sampai dividen 2025 ini. Dan ketika nanti pembagian dividen, ya otomatis teman-teman melakukan DCA, tambah muatan lagi di harga bawah, average harga kalian akan turun dan jumlah lot akan semakin besar, sehingga penerimaan dividen teman-teman juga akan lebih besar lagi. Kita mulai bahas saham-saham yang cukup menarik karena ada akumulasi yang cukup besar ya. Yang pertama adalah saham Telkom, di mana Telkom hari ini mengalami kenaikan lagi 2,2%, close di Rp2.680 per sahamnya. Kita lihat hari ini ada big accumulation, terutama dari AK, RX, dan juga KZ. Nah, Telkom ini kalau kita lihat ya, di 3 hari terakhir mulai diakumulasi asing lagi. Di tanggal 8 Januari itu akumulasi asing 38 miliar, lalu tanggal 9 net buy 70 miliar, dan hari ini net buy lagi 43 miliaran. Secara transaksi cukup tinggi, jadi cukup menarik untuk teman-teman yang masih hold Telkom di harga bawah. Semoga nanti rilis laporan keuangannya juga bagus ya, sehingga harga Telkom bisa kembali naik. Tapi kalau jelek gimana Kak? Nah, kalau jelek biasanya ada potensi koreksi dulu ya untuk saham Telkomnya. Selanjutnya kita bahas saham AADI yang hari ini mengalami kenaikan yang cukup menarik ya. Hari ini AADI naik 10%, close di Rp8.475 per saham. Kemarin sempat sideways di sekitar 7.600 sampai di 7.900-an. Untuk saham AADI kenaikan hari ini cukup tinggi dan kita lihat ada kenaikan volume transaksi ya. Jadi untuk AADI ini teman-teman yang masih pegang di harga PUPS di 5.900 dan harga IPO di 5.500 dan belum jualan, memang secara profit ya teman-teman sudah tergerus nih. Karena kan kalian tidak take profit, tidak jual di 11.000, tidak jual di 10.000, ya otomatis profit teman-teman itu berkurang. Tapi selama kalian hold dan yakin AADI ini akan bagi dividen jumbo, saya yakin ada potensi AADI bisa naik lagi. Apalagi jika ternyata benar ya AADI-nya bagi dividen besar. Oke guys, untuk AADI hari ini ada big accumulation nih, terutama dari top 5, dari YP, AK, LG, BB, dan juga PD. Kita lihat untuk saham AADI ya. Untuk AADI ternyata asingnya masih ada net sell, ya tipis tapi ya hanya 2,8 miliar saja. Tapi secara transaksi, hari ini asing cukup banyak nih transaksi di AADI. Ada yang melakukan akumulasi dengan buying valuation 21 miliar dan selling valuation 24 miliaran. So, memang masih ada net sell ya 2,8 miliar dari investor asing. Tapi, kenaikan AADI ini ternyata cukup menarik. Selanjutnya adalah saham Antam. Untuk Antam ini juga ada kenaikan 3,17% setelah harga sahamnya juga mengalami koreksi dan beberapa kali juga memang tertahan ya di zona support di sekitar MA 150-nya. So untuk Antam hari ini kenaikan 3,17%, close di 1465 dengan adanya akumulasi. Kita lihat yang akumulasi ada OD, AK, dan juga BB. Untuk saham Antam, ya ternyata hari ini ada net buy asing nih, mulai diakumulasi lagi meskipun tipis ya, hanya 2,6 miliar saja. Tapi secara transaksi hari ini cukup banyak ya investor asing yang bertransaksi di saham Antam dengan buying valuation di 18,4 miliar dengan selling valuation 15 miliar saja. Jadi untuk saham Antam, ya karena harga emas juga terus mengalami kenaikan meskipun harga nikelnya masih di harga bawah, silahkan teman-teman pantau harga Antamnya atau saham Antam ini kalau misal memang teman-teman tertarik ya guys ya dengan saham Antam. Selanjutnya adalah saham BRPT, di mana BRPT hari ini naik hanya 1%, close di Rp985 per saham, dan kita lihat masih gagal naik ya, dan tembus di atas MA 150-nya. Tapi ternyata ada akumulasi yang cukup menarik, terutama dari DP, YUZP, dan juga AK. Jadi teman-teman yang masih nyangkut di saham BRPT, jangan terlalu khawatir guys ya, karena kita lihat di 2 minggu terakhir, BRPT ini cenderung akumulasi asing. Hari ini juga net buy 20 miliaran guys dari asingnya, dengan volume transaksi yang lebih tinggi lagi. So untuk BRPT, saya yakin ada
potensi yang cukup oke ya di BRPT ini dan semoga bisa lanjut naik lagi. Sehingga teman-teman yang masih nyangkut, masih floating loss di BRPT bisa merasakan floating profit. Selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah saham Akra ya. Karena hari ini kita lihat ada kenaikan 2,13% close di Rp1.200 per sahamnya. Untuk Akra kita lihat ada big accumulation terutama dari KZX, AMI dan juga DR. Kita cek untuk Akra. Akra ini di 2 hari terakhir, bahkan 4 hari terakhir ini sudah cenderung terlihat adanya tanda-tanda akumulasi. Kemarin net buy 6 miliar, hari ini net buy 6,4 miliar. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih nyangkut juga di Akra, karena kemarin kan sempat koreksi cukup dalam ya, kita masih melihat bahwa Akra ini cukup potensial. Ya karena sudah turun sangat dalam nih guys. Kalau misal teman-teman perhatikan ya, ini dari 1860-an turun sampai di 1000-an guys ya. Turunnya sudah sangat-sangat dalam, bahkan mungkin hingga 40%-an. Jadi untuk teman-teman yang masih nyangkut di Akra, ya selama sahamnya masih rutin bagi dividen, tidak ada salahnya untuk DCA, untuk tambah muatan di harga bawah. Selanjutnya yang akan kita analisa juga adalah SCMA, di mana SCMA sempat naik cukup tinggi ya ke level 190-an, tapi dia terkoreksi lagi guys ya, dan cukup sideways di sekitar 150 sampai 160-an. Untuk SCMA ini juga cukup menarik karena sahamnya rutin bagi dividen guys ya. Jarang sekali loh ada perusahaan media yang sahamnya rutin bagi dividen. Kita lihat SCMA berada di zona oversold, jadi sudah jenuh jual juga, ada potensi untuk naik dengan disertai dengan adanya akumulasi ya, terutama dari top 5. Kita lihat akumulasinya adalah dari AK, YU, ZP, dan juga TP, lalu ada CC dan juga BK. Jadi kalau misalkan saham-saham yang rutin bagi dividen, teman-teman tiba-tiba nyangkut gitu ya, karena salah entry, dan itu harus kita akui, kita tidak akan bisa selalu benar dalam entry tersebut. Nah, jadi untuk saham SCMA ini kita perhatikan ternyata ada net buy hari ini 4,9 miliar dari asing dengan kenaikan 4%-an. Jadi cukup oke ya untuk SCMA ini, teman-teman bisa pantau jika ingin melakukan trend following. Karena secara tren jangka pendek SCMA ini dia mulai mencoba untuk kembali uptrend. Tapi kalau misalkan teman-teman zoom lagi untuk tren jangka panjangnya, memang SCMA ini sempat downtrend, sempat turun. Jadi untuk tren saat ini ya kalau misal kita lihat ya, ini masih berada di zona uptrend. Ini untuk jangka pendek ya, mulai kembali uptrend, jadi cukup menarik di level saat ini. Oke guys, tadi kita sudah bahas guys ya, saham-saham big bank seperti BBRI, BBNI, Bank Mandiri, lalu BBCA. Semoga nanti rilis laporan keuangan saham-saham yang kita pegang hasilnya bagus dan bisa membagikan dividen yang lebih besar. Sedangkan saham lainnya yang cukup menarik ada Astra International, Telkom, AAD, Antam, BRPT, Akra, dan juga SCMA ya. Oke, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Juga untuk teman-teman yang ingin request sahamnya silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.